Oke, Kembali lagi di podcast kita. ya, jadi di sini kita collab ya. Iya, collab. Podcast kita satu dulu karena kita akan berbincang-bincang dengan tentang Teknologi di dunia kerja. Nah, itu. Jadi di sini sebelumnya perkenalin dulu nih ya nama kita satu-satu. Di sini nama aku Fiona Sabrina. Dan aku Yulia Citra. Jadi sekarang kita akan collab bentar ya dan akan mengobrol santai dengan teman-teman di rumah. Oke, kita bahas tentang apa nih? Oke, kalau Kak Fiona nih gimana teknologinya terkait media sosial sekarang nih? Iya. Kan banyak platform. Aktifnya di platform mana sih? Waduh, kalau aku banyak sih, tapi yang lebih dominan aku pakai paling kayak Instagram, TikTok, sama WhatsApp aja Oh sih. iya. Itu mungkin Kakak Citra? Kalau aku sendiri itu platform yang aku aktif sekarang itu yang pertama Facebook Pro, ada TikTok, dan juga Instagram. Facebook Pro. Iya. Facebook Pro tuh apa, Kak? Aku baru dengar ya Facebook. Iya, sekarang itu menjadi tren ya di kalangan emak-emak gitu Oh, iya. ya. Betul, di kalangan emak-emak itu banyak sekarang emak-emak itu ngikut atau bikin konten di Facebook iya. Pro. Iya. Tapi di situ bisa dapet uang juga ya, cuan juga ya berarti. Iya, bisa. Sistemnya kayak TikTok berarti ya. Soalnya aku baru dengar ada Facebook Pro tuh. Itu apa? Beda dikit sistemnya. Tapi kita tetap harus ngupload video kita. Betul, ngupload video. Bahkan juga di Facebook Pro itu ya teman-teman, ngupload foto aja bisa menghasilkan cuan. Itu gitu di TikTok, di Facebook Pro. Iya. Serius? Ngupload foto pun dapat cuan? Iya, tergantung dari gimana sih orang-orang di luar sana itu nge-like, menyukai gitu iya, ya. nge-like sama komentar itu. Itu kalau misalkan boleh tahu pendapatannya berapa, Pak? Tergantung, kalau misalnya akun kita itu benar-benar sudah memiliki jangkauan yang luas, bisa juga sampai ke luar negeri kayak gitu. Karena kita jangkauan Facebook Pro ini luas ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan orang di luar negeri. Dan kalau misalnya sudah terbaca, otomatis kita digaji dari perusahaan Facebook Pro itu sendiri. Tapi kalau misalnya belum terlalu terkenal akun kita, kayak masih belum FYP, Masih belum ini kali ya, mungkin followersnya masih iya, sedikit gitu ya, terus kurangnya like, otomatis itu untuk pembayarannya itu dari orang-orang yang sawer kayak give bintang ataupun Oh, kayak, sistemnya seperti iya, di kayak kejora-kejora TikTok ya? gitu. Oh, jadi per koin yang di gift tuh itu adalah cuan gitu ya? Iya, hasilnya? Oh. kayak gitu. Jadi setiap di Facebook Pro ini semisal kita membuat keseharian kita seperti apa, video-video ataupun foto yang kita upload itu akan mendapatkan cuan. Oh, berarti berpengaruh ya teknologi dalam bidang kerja ini. Banget. Itu mungkin salah satu kerja sisi kerjaan kamu setiap kamu gabut kali ya. Iya, betul banget. Menghasilkan uang gitu Menghasilkan kan. uang. Ih, keren banget, masih muda guys. Ya, kalau di TikTok sih belum ya, sejauh ini belum. Masih kayak di TikTok itu banyak privasinya. Padahal Karena kan, banyak kebenetnya ya, karena kan TikTok Iya. itu privacy banget. karena setahu saya juga TikTok itu menjadi peluang yang sangat besar ya di Iya, platform benar banget. manapun. Sama seperti ini nggak sih, YouTube ya? Oh Kalau iya, YouTube juga itu YouTube. benar-benar gede banget. Itu Nah. kayaknya YouTube tuh nggak akan pernah mati guys, karena beberapa informasi kita akan dapat di YouTube situ. Iya. Jadi kalau misalkan aku nih aku nih lebih ke TikTok sih. Oh iya, Aku lebih gimana affiliate tuh? gitu loh. Oh Jadi iya, aku iya. coba affiliate beberapa, kayak semisal aku kan orangnya sering pakai ini guys, make up gitu kan. Bagus Semisal tuh. semisal aku bikin video tentang lipstick, aku taruh di keranjang kuningnya Keranjang itu. kuning. Jadi ya walaupun Punya keranjang sendiri ya. Iya, jadi aku tuh udah daftar. Jadi aku terkadang aku bikin sampel untuk minta ke brand luar atau enggak brand lokal, Iya, biar bisa aku jadi. nih biar dapat sampel gratis untuk aku promosiin gitu. Nah. Jadi
semisal aku ngechat dari apa ya, ada nih brand lokal kayak brand baju mungkin atau brand apa, aku minta kerjasama untuk kasih sampel gratis untuk afiliator baru, baru nanti dia akan kasih. Terus semisal di ACC pasti dia akan kasih, dan kita akan harus membuat video promosi tentang produk tersebut yang diberikan oleh afiliator itu. Iya, itu kembali ke diri kita sendiri ya. Zaman-zaman sekarang tuh anak muda pasti ada beberapa yang malas, gak sih? Betul. Nah, padahal pengen betul cuma banget. kayak main teknologi, udah main media Iya. sosial, rambil rebahan gini. Padahal kalian juga harus tahu kalau misalkan main media sosial itu bisa bikin cuan gitu. Walaupun kalian bermalas-malasan gitu, setidaknya kalian cobalah membuat. Kayak teman aku ya, dia kayak coba-coba bikin Iya. video gitu kan, kayak iseng-iseng aja bikin vlog gitu-gitu kan. Ternyata banyak yang suka dan diupload di Facebook Pro, sama Iya. aja dia sudah bisa dapat uang gitu loh, maksudnya dapat cuan. Nah itu salah satu kan ciri apa ya, teknologi itu tuh bekerja sama dalam bidang kerja kita dan nggak sih? tergantung dari inovasi kita sendiri Nah, juga. Jadi apa ya, sekreatif kita aja kalau Iya. misalkan kita bikin video, se-enjoy kita. Jangan kalian tuh apa ya, mau dengarkan omongan orang tentang Betul. mungkin konten kita kurang apa Iya, gitu. Udah karena sekarang itu ngejudge itu ya ngejudge itu iya menjadi yang apa ya, menjadi drop ketika kita ngeposting sesuatu itu, kayak orang ngejudge ya, itu sudah menjadi down dari kita sendiri. Nah, tapi kan di sisi lain kan orang-orang itu juga tidak tahu kalau misalkan kita dapat cuan Dari apa semua yang kita apa yang bikin. kita bikin. Nah, kayak betul video sekali. dan yang lain-lainnya kan. Apalagi sekarang tuh banyak banget teknologi tuh yang bisa kita bikin untuk kerja tuh banyak. YouTube guys, YouTube pun betul. kalian bisa iseng-iseng aja bikin video kayak gini nih. Misalkan kita kan gak ada yang tahu ya. Ya. Kalau yang kan rezeki kita gitu kan, misalkan hoki kita bagus, video ini viral apa gimana, kan itu kan bisa menjadi cuan juga Menjadi buat cuan. kita. Makanya kalian juga harus apa ya, harus sering-sering aja, maksudnya belajar bagaimana sih caranya menjadi afiliator ataupun menjadi Content content creator. creator. Nah itu kan dari mulai hal-hal kecil aja. Iya. Contohnya kita ambil siapa ya, influencer. Oh ini Rezuka Ari, kalau kalian tahu. Itu iya. dia mahasiswa di Yogyakarta, ada kampus di salah satu terminal Congcat, dekat terminal Congcat kalau kalian tahu. Itu dia kampus, dan dia yang ngampus di situ. Dulunya dia ngekos sama kayak kita, anak kosan. Serius? Dia tuh dulu, aku mau cerita ya, dia tuh dulu anak kosan dengan modal HP kecil, HP ya maksudnya yang udah ketinggalan zaman, tapi dia bikin setiap apapun itu dia selalu bikin dokumenter terus gitu, paham nggak sih? Iya, Dia selalu iya. dokumen, ya aku lagi di sini, terus dia jadikan satu video itu, diedit, dia langsung upload di TikTok, ternyata nembus view-nya banyak. Dan Itu- banyak yang suka. Itu awalnya mungkin sistem iseng ya. Nah Iya. itu loh, iseng-iseng berhadiah tuh beneran ada guys. Iseng-iseng tapi Jadi, berkualitas. dia tuh Keren walaupun sih. iseng-iseng, walaupun kayak ini, tapi penyampaian dia ke audiens itu bagus banget guys. Iya, Jadi kayak kena ya. semisal dia menjelaskan tentang, aduh aku lagi di sini, aku capek banget gini, terus dia ngeliatin kondisi sekitar, itu bagus banget guys. Jadi semua audiens tuh kayak merasa, wah ternyata gitu ya, Wah, ternyata gini, menarik gitu, nih. menarik nih. Like Terus like gitu. di follow, terus sampai sekarang yang dulunya dia followersnya Keren. cuma beberapa ribu, sekarang Itu kamu ya. tahu berapa? Jiwa anak muda itu keren banget. Sekarang kamu tahu berapa followers dia? Berapa? 5,9 juta. Wow, keren Dan dia tuh banget. sekarang udah banyak pekerja guys, udah tuh punya brand skincare, terus dia sekarang udah keluar Keren, negeri dan keren. lain-lainnya dari modal TikTok aja. Itu. Kalau bisa kalian kepo juga, kalian bisa lihat kok TikToknya Rezuka. Boleh tuh, Terus, boleh banget. akun TikTok yang kita ambil ya, contoh Iya. untuk para anak muda mungkin yang mau mulai teknologi untuk Tapi yang berbagi kerja. di balik itu semua pasti ada tantangannya dong, ya nggak iya, sih? kalau tantangan pasti banyak banget. Tantangan. Tadi kita udah sebut beberapa ya Beb ya. Kayak tantangannya, kayak kita pasti banyak yang ngejudge ataupun kita mungkin kekurangan apa ya, ide untuk Ide, bikin ya. video ataupun konten apa, seperti apa, itu tantangan tuh banyak pasti. Apalagi video banyak yang tidak di like atau gimana sama orang-orang, itu kan pasti itu sebuah yang bikin tantangan. down kita sendiri. Semisal nih ya, Iya. kita juga udah ngedit nih, udah capek-capek ngedit video dan lain-lain, ternyata yang like-nya dikit, itu juga tantangan. Tantangan. Itu juga capek guys. Ya, karena Kita butuh kita effort. udah berusaha ya ngeluangin waktu. Terus gimana sih kita bikin apa ya, di CapCut itu kan di situ sudah ada template khususnya untuk kita
kreator-kreator yang mau bikin suatu karya itu bisa. Tapi kalau misalnya kendalanya di yang nge-like-nya cuma dikit, ya itulah tantangannya yang bikin kita tidak semangat lagi. Tapi harus dijadikan ini sih, cerminan. Semisal like-nya dikit nih, berarti tandanya apa? Kita harus bikin konten yang lebih harus menarik, lebih harus menarik perhatian orang. Berarti konten kita sebelumnya kurang menarik. Makanya like-nya dikit gitu ya. Itu dia guys, salah satu alasan mungkin ya. Jadi itu tantangannya paling itu, karena kan kita juga butuh audiens, tapi kita tidak mempunyai audiens. Itu tantangan yang pertama aja. Tantangan yang keduanya mungkin kita ada kekurangan ide kreatif untuk membuat konten. Mungkin yang ketiga juga ada sih tantangannya Kak. Mungkin alat untuk vlog ataupun alat-alat apa ini sebagai tantangan sih menjadi konten kreator ya. Kayak misalnya tripod tripod itu penting banget, ini lighting. Kalau nggak ada lighting kayaknya waduh nggak bisa banget nggak bisa ngebantu banget. Kalau ditutup gelap ini guys, beda alam nanti. Nggak apa-apa gitu ya guys. Terus apa lagi Kak? Apa ya, ada nggak sih dari Kak Vio itu sendiri planning ataupun visi misi ya di 4 atau 5 tahun ke depan buat lebih semangat lagi, ataupun gimana sih cara atau branding kita supaya kita itu menjadi content creator ataupun affiliate yang sukses kayak gitu? Visi misi aku sih kayaknya aku akan memperdalam atau memperluas kontenku sih. Kayak aku bakal membuat semua kontenku itu menarik untuk audiens dan akan membuat konten ini tuh tidak bosan untuk didengar audiens. Dan aku juga akan semisal ya visi misi ke depanku, aku akan membuat konten tapi dengan alat yang cukup memadai. Bukan cukup lagi, harus memadai. Gitu. Karena biar kontennya kita bagus, audiens pun puas, kita pun cuan balik. Itu ya keren visi misinya. Mungkin Kakak Citra? Kalau aku sendiri visi misinya itu lebih semangat ya tentunya, dan juga melihat peluang. Kan sekarang itu kita ini di media sosial terlalu ngikut tren ya. Iya benar, dikit-dikit tren ini ngikut. Nah tapi kita harus lihat dulu dong trennya harus kayak gimana dulu. Apakah tren yang positif dan juga bisa bermanfaat untuk semua orang, ya kita perlu tiru. Dan juga melihat sisi dari konten kita, mana ini yang menarik dan mana yang tidak menarik. Jadilah konten kreator yang yang positif dan juga bisa memberikan kesan yang baik untuk khalayak ataupun penonton, kayak gitu aja. Audiens gitu ya. Gitu aja sih Kak, kayak seru banget ya kita cerita, nggak kerasa waktu pun udah harus cukup gitu. Sebelumnya ya itu saran dari kami buat teman-teman di luar sana, kayak semangat aja untuk menjadi konten kreator. Manfaatkan teknologi yang ada. Jangan pantang menyerah, karena mungkin kalian pasti bakal punya tantangan. Semua orang pasti punya tantangan, tapi kita harus percaya apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita hasilkan itu akan menjadi cuan untuk kita sendiri. Betul. Jadi jangan dengarkan omongan orang guys. Fokus aja diri sendiri. Kalian mau buat apapun silahkan. Itu kan hak kita ya Kak. Benar. Ini contohnya kayak kita ya Kak. Berbincang-bincang santai aja, kayak ajak ngobrol gitu kan. Curhat biasa apa gimana kan. Jadi kita nggak terlalu tegang guys di sini. Mungkin gitu aja sih Kak. Mungkin kita ada pesan dan saran. Memanfaatkan teknologi itu secara positif dan belajarlah untuk memulai hal baru, terus berkreasi, berinovasi, dan juga tetap semangat. Itu aja. Karena kita nggak akan tahu kalau teknologi itu akan menjadi kerjaan kita nantinya guys. Jadi kita nggak akan tahu. Jadi harus memperdalam teknologi itu seperti apa. Jadi gitu guys, obrolan santai tentang kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kita ini dan sudah mendengarkan dari awal sampai beres. Terima kasih guys. Terima kasih. See you next channel. Bye bye. Next channel.